Selamat datang kembali di channel Malaki Mas. Setelah sekian lama tidak berjumpa ya, mungkin kurang lebih 1,5 tahun. Biasanya kan kalau gue buat video tuh sendiri terus. Akhirnya nih bisa berdua, kan? Jadi nggak usah gaya terus. Oke, kalau masih penyesuaian Masih bang. pembukaan. Ganggu banget lagi syuting. Ulangi. Apa ntar kan biar di-cut. Ya. Jelek. Enggak di-cut enggak. Mulai dari awal tapi udah. Iya. Udah mulai. Jadi karena biasanya kan kita buat video, saya terutama kan sendiri terus. Jadi sekarang ada narasumber. Ini mungkin akan menjadi konten rutin ya, belajar dari. Nah, telah hadir di samping kita teman saya pastinya ya kan, teman gue juga udah lama, kita udah kenal 4 tahun. Yang mohon maaf dia udah nggak punya kaki, enggak deh. Wah buset. Nggak bisa jalan dong. enggak. Maksudnya mohon maaf dia udah nggak punya bapak. Jadi Kau bang tulus aja. Iya? Aku tulus. Iya terus. Aku ikhlas. Hati-hati di jalan ya. Iya. Jadi Mada ini seorang yatim. Boleh perkenalan dulu kepada pemirsa sekarang itu. Selamat malam mungkin ya guys, atau mungkin siang, Ambil ya, Kak. sore, pagi. Terserah yang nonton. Ya, terserah yang nonton, mungkin tonton pagi hari, siang hari, malam hari dan sebagainya. Perkenalan. Perkenalkan. Gitu mana? Perkenalkan, nama saya Mada Kamiliza, Iya. yang tinggal dari pelosok tanah Jawa. Wah, pelosok. Jadi mungkin ya seperti yang diperkenalkan sih ya. Aku ini yatim. Iya, itu. Yatim bro. Udah itu dulu, perkenalan sedikit dulu. Sedikit aja. Nah, mungkin kenapa sih? Aku ini yatim. Iya, udah. Iya. Capek. Udah, apa kita udahin aja? Cut. Ya, Oke, enggak boleh. dong. Jadi kan bukan orang bertanya kenapa sih mal buat konten belajar dari anak yatim, karena di anak yatim itu bukan suatu hal yang mudah ya. Berat. Apalagi di umur Mada yang segini loh, masih berapa? 33. Enggak bang. Berapa? 24. Aduh, enggak dong. Masih 18 tahun lah, 18-19 tahun. Berarti udah tidak memiliki sosok ayah ya. Menurut menurut gua tuh ya sosok ayah itu benar-benar penting dalam kehidupan kita sebagai seorang anak yang masih butuh motivasi. Nah, kita bakal Tapi tau gak yang lebih penting? apa? Kaki. Gak usah dibahas lagi. Iya. Ya. Udah, kaki aja ya. Jadi gue pengen menggali lebih dalam sih gimana pengalamannya, terus juga apa sih yang dia belajar dari dia udah gak punya sosok bapak. Mungkin yang pertama Won, karena panggilan akrabnya Matwon ya, jadi kalau manggil Mada tuh emang agak aneh, ngapa manggilnya Won aja. Jadi Won udah nggak, berarti almarhum bapak meninggal kapan? Ya kurang lebih ketika saya masih berumur 13 tahun. 13 tahun. 13 tahun. 12-13 tahun. Jadi Masih muda banget ya? masih muda, masih. Terus? Hitungannya masih belia. Masih belia, masih Anak belum kemarin sore. Dari kemarin sore. Iya. Terus Terus kan ya bisa dibilang di umur yang masih belia itu kalau kehilangan orang tua tuh berat banget. Men. benar. Bener gak? Benar banget. Coba aja lu bayangin ketika Jangan. lu masih enggak bayangin aja. Bayangin aja ya. Lu masih bocil nih. Hah. Tahu-tahu bapak lu tanam lu. guys. Berat. Lah maka dari itu di sini nih waktu Bapak itu ditanam pisang kali ya. karena dia secara harfiah memang seperti itu. Oh, jadi Nasi umur goreng saya mana? yang lagi syuting ya? Mau lagi syuting. Jadi umur 12 tahun udah kehilangan sosok ayah. Gue ceritain kronologinya. Goreng. Ya jadi dulu itu ketika saya masih umur 12 tahun saya kehilangan sosok yang memang penting sih. Penting banget. Penting. Mungkin bagi semua orang, nggak bagi saya. Iyalah pasti. Iya nggak? Atau mungkin dari mereka ada yang nggak pengen punya bapak gitu, atau mungkin bapaknya nemu. Bapak kok ganteng jadi bapak saya aja. Gak ada mungkin gitu lah. konsepnya. Ada juga bapak nemuin anak. Oh iya juga sih. Kan siapa tahu pengen ini sih, pengen mengadopsi bapak. Sekarang kan namanya anak muda zaman sekarang tuh udah Ada aja. ada aja. Ada aja nih. Ada aja. Bapak. Ya terus. Di umur saya yang segitu saya kehilangan bapak. Ketika itu sih saya masih di area pondok sih, masih Iya. pondok. Karena Status saya masih santri. Kita berdua emang lulusan pondok ya. Lulusan Jadi pondok jangan gitu. heran. Ya. Jangan heran. Karena lulusan pondok tuh bisa jadi apa aja. Iya. Ya silakan. Terus Saya masih dalam pondok, masih kelas berapa tuh mengemban kalau boleh? pendidikan. Astagfirullahaladzim. Kira-kira masih kelas 1 SMP ya kalau SMP lah ya, Bahasa kalau luar di itu luar. masih kelas 1 SMP. Terus Saya diberi kabar, dengar kabar burung keluar burung. ya.
Ketika itu saya langsung diizinkan pulang. Langsung Iya. pulang. Nanti ini ada dikasih sound yang ini, sound sedikit. Siap. Saya diizinin pulang, langsung ditemuin sama Pak Pengasuh. Mada, kamu pulang ya, bapak kamu jatuh tadi. Jatuh berarti belum tahu masih Belum kecelakaan. tahu, Ya. masih taunya cuma jatuh. Heeh. Ketika itu saya hendak pulang, masih mau pulang nih ya. Sudah ada ini tetangga saya yang udah nunggu. Ngomong apa? Ya nunggu saya buat dijemput, bukan nungguin malaikat. Bukan. Jangan dong. Nah, Terus udah nungguin di atas. Terus ya gue samperin lah. Gue samperin. Langsung bawa pulang. Bapakmu jatuh gitu. Bapakmu jatuh. To the point gitu. berarti langsung bilang kecelakaannya aja. Berarti naik motor. Naik motor tuh. Naik motor. Gue dijemput, yang jemput 2 orang bro, cewek semua ini. Tetangga gue bontel tengah. Bontel taruh tengah, buset. Tetangga berarti itu keluarga berarti masih pada ngurusin bapak semua. Iyalah, masih hitungannya ini. Terus Ini juga yang jemput juga hitungannya tetangga, terus dia orang tua dari senior saya waktu mondok. oh berarti kenal ya. Iya, berarti mondok. Oke, terus Ketika dijemput, saya pulang. Pas di tengah-tengah jalan tuh sudah mikir macam-macam gitu. gimana macam udah enggak pikiran Iya, ke sono terus arahnya. bukan, saya nggak mikir ke sono, masih mikirnya tapi aduh ini bakal gimana. Terus, tapi udah Masih abu-abu. ya masih abu itu udah gelap gitu lah. Gelap, Abu-abu tapi udah gelap. Udah mendung Iya, kayaknya. udah mendung. Ya. Di jalan rembes gua. Rembes. Ya udah rembes. Malah belum tahu kenapanya. Ya? Belum tahu. Masih tahu bapak Masih jatuh cuma aja. bayang-bayang dong. Aduh, ini gimana. Belum kepikiran sampai sono-sono gua. Terus tuh jalan, Iya. gua takut banget. Gua muka Jatuh gua juga. tutupin. Gak ada bontel. Bonceng 3 loh gimana? Kan mereka ini mak-mak strong. Strong ya. Mama jadi strong. Aman ya. Aman jadi. Terus Gue bontel pulang, gue takut terus nutup muka, ngumpet muka gue di tangga gue yang ini, nutupin muka gue di situ. Gue ya cuma menghayati perjalanan lah sambil merembes, mikirin enggak lepek malu berarti ya. ya. Basah Mungkin juga terus ada lengket dikit ingusnya tuh kan meper gitu kan. Iya, terus Di situ habis itu ditampar lagi saya sama kenyataan. Udah nyampe. Itu kenyataannya udah nyampe. udah nyampe oh ya. Gue udah disadarin lagi, ditarik lagi gue ke alam sadar gue. Dari situ gue mulai melihat sekeliling, mengamati. Seketika nih bro, gue rasa kayak jantung gue tuh kayak mau berhenti berdetak, Tapi nggak bisa ya. tapi ya nggak bisa. Masih pengen hidup. Pengen dulu lah masa sih ngikut. Ya Jadi udah. di situ tuh gue di Itu posisi gimana? Di rumah. itu depan rumah, Depan rumah. depan gang, mateng doang. Enggak ada gitu lah. Ya depan rumah. Habis itu shock bilang keliling, ngeliat sekeliling nih. Depan rumah gue udah ada mobil jenazah. Masa? Udah ada Mobil jenazah. dari dalam. Masih ya nggak di Oh, luar. masih di Itu luar. nya nggak muat kalau Iya. masukin. Udah kepikir ke sana berarti. Ketika latihan. Sebelum itu masih belum kepikir ke sana. Baru sampai depan rumah, berhenti, gue turun nih, baru ngelihat sekeliling mobil jenazah, mau jatuh gue. Masa? Sumpah lemes sama Lemes, ah? bunyi. Iya juga sih. Terus habis itu? Ya habis itu kan gue masih shock nih, masih belum sadar lah sepenuhnya sama sadar. keadaan nih. Kamu masih kecil juga waktu itu ya? Iyalah hitungannya masih belia, masih baru lulus SD. Masih 12 tahun. Baru awal-awal kelas 1 SMP masih bocah labil banget gitu ya kan. Iya. Di situ gue masih shock, masih ya setengah sadar lah. Mak gue datang. Di situ yang gue gak kuat tuh. Kan maksudnya juga hitungannya umur pernikahan mereka kan udah nggak bentar sih, udah lama. Padahal, iya jelas lah udah Iya. brojol lu kok emang. Iya. Hitungannya kan juga maksudnya gue anak terakhir nih. Iya. Anak terakhir aja udah umur 12 tahun. Berarti udah berapa tahun? Iya. Iya pasti lah. Belum dihitung sama umur kakak-kakak gue gitu. Iya. Saya ada 3. Berarti yang terakhir keempat. Iya. Gue anak terakhir nih keempat. Gue masih shock. Mak gue datang. Bapak lu meninggoy. Enggak gitu. Nggak gitu juga.
Nggak mungkin bapak, emak sendiri ngasih tahu begitu. Jadi langsung kembali ke cerita nih ya. Mau masih shock, mak gua datang, dia langsung nangis, langsung meluk gua gitu. Berarti Kan belum maksudnya ngomong apa-apa tuh. belum ngomong apa-apa. Lu udah ngerasain bahwa itu memang Ya udah. Pertanda. Ya maksudnya kan dari saya mulai ada mobil jenazah itu langsung tek, oh. Udah, oh gitu. Masih shock, masih cuma lemes badan, nangis belum. Baru mak gua datang. Mak gua nangis, meluk gua, baru gua ikut nangis. Baru habis itu masuk rumah nih, Bro. Terus itu udah ramai. Apalagi kan kalau pandangan orang luar gitu kan ya, ngeliat anak pondok terus tinggal di orang tuanya kan kayak kasihan banget tau, udah lampu dari pondok, saya udah jarang ketemu lah ibaratkan. jarang ketemu. Tiba-tiba ya dengan kabar kayak gitu. Ya maksudnya kan mereka kan juga bilang ih kasihan banget nih bocah. Jadi itu udah terbaring. Udah terbaru. Ada di atas kasur dan belum dimandinya besok. Oh besok? Kan itu malam, itu jam 3. Oh jam 3 pagi. Jam 3 pagi, gua bangun tidur. Disuruh nemuin pengasuh pondoknya, suruh pulang. Hah? Disuruh dari rumah. Siapa tuh? Anda. Itu kita barusan memandang ini apa sponsor Udah siap ya? Ya, sponsor udah siap. Jadi acara ini disponsori oleh Gopek. Enggak terus? Nah, kembali ke cerita. Gue masuk rumah udah rame, bapak gue udah telentang di situ. Ya, otomatis lah gue ngeluapin perasaan gitu loh. Nangis pas jadinya. Kakak gue dateng, semuanya dateng, dipeluk gue. Mikirnya kan ini bocah masih kecil. Ya, maksudnya belum tahu apa-apa juga sih. Apa-apa. Mikirnya kan kayak gitu. Padahal di situ gak udah mikir. Udah jauh pikiran saya. Gimana nih gue? Ya itu di tanah. Enggak, maksudnya kembali ke topik. Maksudnya ketika itu saya juga udah tahu namanya setiap yang datang tuh mesti pergi gitu. Pasti pergi. Nah, saya dapat pemahaman itu juga dari ya mungkin ketika saya awal-awal kehilangan orang-orang yang penting sih buat saya. Mungkin kehilangan di sini bukan selalu kehilangan dia meninggal, bukan selalu berarti dia pergi terus yang nggak balik lagi. ya. Kayak ibarat lo ditinggal pacar mungkin Iya. yang tersayang ayang-ayangnya mungkin ya nggak, apalagi kan kalau hubungan tuh terjalin lama gitu kan, ketika lo ditinggal ya mau nggak mau lo harus terima. Itu hidup namanya, hidup. Kalau itu mah masih bisa kembali ya. Iya, Kalau ini kan itu masih udah bisa kembali. gimana? Kalau ini emang nggak bisa recall. iya nggak bisa recall. Mau gimana lagi? Kan ya kamu bentar tiba-tiba turun cahaya gitu kan, balik lagi ke situ nggak mungkin. Atau mungkin ini Jadi gitu ya. Akhirnya dari itu kecelakaan, nabrak. kalau spesifiknya sih masih belum tahu juga sih. Masih dirahasiakan. Ya mungkin dirahasiakan untuk saya pribadi atau mungkin TV ya. ya kayak tipe-tipe gitu sih. Atau Dirahasiakan. mungkin memang sebuah konspirasi yang disengaja. Bapak lu masih. Hah? Bapak lu masih. Mungkin. Siapa tahu ketika itu Itu tuh dia memasukkan kematian dia tuh pengen di bulan. enggak. Kalau menurut kabar yang beredar sih beberapa waktu sebelumnya tuh banyak ini alien yang turun terus nyalain lampu dari pesawatnya itu. Jadi akhirnya lo ngerasa. Nah, Mon, berarti kata-kata terakhir yang lo ingat dari bapak apa? Sebelum kejadian itu. Ya apa sih gue lupa. Terakhir berarti terakhir ketemu kapan? Terakhir ketemu tuh kan hari Sabtu sih ya, Sabtu subuh jam 3 pagi. Terakhir ketemu berarti hari Kamis. Kami datang ke pondok. Hari Kamis datang ke pondok. Gue yang terus pas jenguk tuh dia saya yang minta, gue yang minta, Pak besok Jumat di sini ya ada barang yang mau dibeli gitu, mau nitip barang gitu. Gue kan bilang begitu nih. Besok pas Jumat nggak datang. Ya. Di situ kan gue, wah ini kok udah ngomong begini nggak datang. Gue sebel. Agak kecewa ya. Sebel ya, kecewa. Besok ada pikiran-pikiran yang buruk dajal buat iblis. Yakin masuk ke otak saya. Pokoknya pikirannya buruk banget lah, mungkin belum bisa saya ungkapin ya kalau buat umum. Bisa. Terus Dari situ besoknya Sabtunya langsung itu subuh-subuh dijemput. berarti tuh Jumat tuh nggak jadi datang. Nggak jadi datang.
gue Jumat tuh ya kan janjian habis Jumatan sih ya. Iya. Gue nungguin dari habis Jumatan. Kan deket juga rumah lu. Iya, emang deket sih ya bro. Ini buat for your information aja, jarak rumah saya ke pondok itu kurang lebih cuma 500 meter mungkin. Iya emang bener. 2 kilo. Ya segituan pokoknya deket Ya. lah. Nggak sampai 5 menit. Ibarat kata kepleset jatuh lah sampai rumah saya tuh. Nggak sampai 5 menit, nggak sampai 5 menit. Nyampe Ya. sih. Jadi ya mungkin. Memang tergolong dekat. Tapi sih tahu ya. nggak kenapa alasan Jumat lu nggak datang? Nah ya itu dari situ tuh kecewa saya tuh kan tanpa alasan sih. Cuma beralasan ini kok nggak datang. Biasa anak labil kan Ya. membesarkan Kecil. masalah kecil sih ya. Maksudnya masalah-masalah Tapi nanya kecil nggak di- ke ibu habis itu? Kok Jumat nggak datang? Ya udah nanya. Apa tuh? Tapi nggak gini bro. Ketika Jumat nggak datang itu kan saya nungguin dari habis Jumatan nih. Sampai Jumatan lagi. Udah lewat dong tuh. Iya aduh betul. Terus? Dari habis Jumatan nih gua nungguin sampai asar. Sholat asar dulu habis itu. Habis sholat asar gua nungguin lagi. Habis itu udah nggak ada harapan sih. Udah kayaknya nggak bakal datang. Gua pulang terus ngelewatin kamar senior gua. Nah di situ gua dipanggil. Oh iya. Iya. Ketawa. Ini nih true story nih ya. Terus sorry. Dipanggil sama senior, dikasih bingkisan. Ini dari orang tua. Oh nitip. Ya, soalnya kan itu tuh kan Nggak bisa datang. enggak, itu yang santri, yang wali santri yang jemput gua tuh loh. Oh, iya. Nah, itu tuh seniornya tuh yang itu. Oh nitip. Ya. Itu hari Jumatnya juga? Itu masih hari Jumat tuh, habis asar waktu olahraga. Dikasih bingkisan, ngomong katanya orang tamu masih belum bisa datang ke Semarang, katanya jemput kakak saya ke Semarang. Terus juga kan, oh yaudah, itu yang pikiran-pikiran tadi kotor, busuk tuh dah hilang lah, hilang Ya. ya. Anggap selesai tuh. Saya tahu alasannya kenapa nggak bisa datang. Ya. Soalnya udah tahu alasannya bisa datang, habis itu yaudah lah gua pulang aja sih ya. Habis itu malam ini kebetulan tuh hari itu tuh teman gue tuh habis izin pulang. Temen gua nih, temen karib lah, temen lama. Temen SD. Nggak usah disebut itu, pasti jelas. Pesan emang jelas. Oke. Temen gua habis izin. Malamnya pulang, habis itu ketemu gua ngobrol. Bukannya bapak lu habis jatuh ya? Ngomong begitu tuh. Lu tahu dia duluan dong? Iya yang tahu dia duluan loh. Bukannya bapak lu habis jatuh ya? Gua itu kan masih belajar malam sih, kan di pondok tuh ada belajar malam gitu. Iya ngerti. Belajar terpadu gitu ya. Nah terus di situ bilang. Malam-malam dia bilang gitu. Berarti itu malam Sabtu dong? Iya malam Sabtu tuh. Hmm. Jumat malamnya malam Sabtu, gua ketemu teman gua itu, dia ngomong ke gua, bukannya bapak lu habis jatuh sih ya? Terus tuh, gua langsung gitu, emang iya gitu. Ngomong gua ke dia, emang iya. Akhirnya nggak mastiin gambar itu karena Itu nggak dipastiin iya, gambarnya. gua nggak mastiin maksudnya. Udah aja Soalnya kan lewat. ya udah lewat kan, orang dengarnya saya di habis ke Semarang gitu ya kan. Ya udah gua anggap hilang. Habis itu kok Jumat habis tadi belajar malam gue tidur nyenyak nih ya. Iya. Tanpa mimpi apapun karena gue jarang mimpi. Iya. Soalnya emang alam bawah sadar jauh boy. Jauh dalam ya. Ya dalam. Susah. Ya. Habis itu Tanpa mimpi, habis itu subuh dibangunin. langsung tuh jam 3. Ya langsung. Udah kayak gitu. Ya langsung besok pulang gitu. Kemudiannya tadi itu. Nih kan lu ya namanya kehilangan apalagi orang tua kan bener-bener berat loh. Belum pernah gak sih ngerasa kayak iri sama orang lain yang masih lengkap? Ya kalau mungkin rasa-rasa kayak pengen juga begitu sih ya, pernah ada sih sekali terbersit keinginan kayak gitu, tapi ya nggak selalu sih. Mungkin kadang saya mikir kayak punya bapak tuh kayak misal ada bocah nih terus dibilang bapaknya susah gitu. Terus kadang coba bapak lu kagak ada, saya mikir begitu loh kalau ada orang. Berarti gitu biasanya kalau teman lu Ya dibilangin misal sama orang tuanya. temen gua dibilangin Bapaknya orang tuanya susah. khususnya bapaknya gitu susah, saya kadang mikir coba lu kagak punya orang tua, tahu lu Nyesel. rasanya. Iya, soalnya pernah sih gua mikirnya begitu. Pernah kalau ngeliat orang tua teman lu masih lengkap Iya itu. datang tuh bahan itu. Iya. Terus yang gantiin sosok ayah di rumah tuh Iya jelas lah, maksudnya memang pasti harus ada. iya. Soalnya Maksudnya kan ayah kan tulang punggung keluarga. terangkum keluarga. Lah di sini alhamdulillahnya sih ya, di keluarga gua tuh kakak-kakak gua udah Kerja. kerja sih, maksudnya udah bisa membantu kawan keluarga sih. Kalau untuk kayak misal permasalahan keluarga ya di ibu saya semua memang my real hero. Iyalah pasti. Ya, karena itu nggak satu-satunya. Iya, Berarti satu-satunya aset tuh dia. umur bapak lu berapa waktu meninggal? Udah 50.
Jadi sekarang udah berapa tahun? Harusnya. Harusnya 55 kayaknya. Kemana masih? 56. Kan udah kelas 1. Satu SMP. Iya. Ya, ini Berarti 5 tahun yang lalu. Ya, iya kan berapa berarti? 55. 50 sama. 55. Ya sekitaran itulah ya mungkin. Lupa juga. Terus On, kan lu akhirnya kehilangan sosok ayah. Ada gak sih yang jadi berefek ngaruh sama kehidupan? Karena gue udah gak gue udah gak punya ayah. Gue harus lebih dewasa, lebih kuat. Iya sih. Ya, kalau itu mungkin bukan secara langsung sih, mungkin bertahap. Kalau dari situ gua dapat pelajarannya ya mungkin dari pola pikir sih ya kalau buat saya sendiri. Mungkin lebih mikirin kayak kalau gua kayak gini bakalan gimana gitu. Lebih tahu dampaknya. Lebih bisa mikir Nggak jauh mau gitu. semena-mena. Iya, jadi nggak terlalu serius gitu, terlalu bocil ya, terlalu kanak-kanakan lagi lah. Berarti- Mulai bisa berpikir. Ya mungkin memang belum terlalu ini sih, belum bisa disebut dewasa. Tahu nggak sih di video ada orang loncat-loncat begitu? Ada emang deh, tapi backgroundnya banyak. Ada orang tidur, ya Iya. kan? Lompat-lompat, lewat-lewat. Padahal ini konten serius loh. Itu kan serius lo sedih. Iya, Seganggu goblok. ditanam towers. Singkong. Oke, kembali lagi On. Jadi kan akhirnya lu kehilangan sosok bapak. Bapak lu ini punya nggak harapan sendiri buat lu? Ya yang jelas ya setiap orang tua kan pasti punya harapan buat anak. Spesifik. Yang spesifik ya anaknya bahagia. Ya pastilah, itu semua juga pengen. Ya iya, makanya mungkin ya beliau sih berpesan ya biar saya ngejar impian saya gitu. Yang dia maksud saya bahagia itu ya di situ. Karena bahagianya orang kan untuk mengejar yang dia pengen gitu ya nggak sih? Iya kan. Dan lu bapak lu tuh sebenarnya kayak gimana sih, maksudnya orangnya kayak apakah yang orangnya sering ngelarang ngapa-ngapain, apa orangnya mau bebasin anaknya mau ngapain, atau kasih ke orang tua yang cerewet kah atau enggak kah? Kalau disuruh mendeskripsikan bapak tuh ya memang bapak tuh nggak ada duanya lah ya. Apalagi kan iya, soalnya kalau bapaknya dua namanya Yang bisa nikah lagi kan bapak bukan ibu. iya, soalnya kalau bapaknya dua namanya nggak fair. Nah, Satu bapak di mendeskripsiin Kenal. kalau dibilang galaksi ya enggak, dibilang galaksi ya enggak, itu di sana rokoknya ya Anda mengganggu. di bawah kasur Pas kalau gue udah kakinya terkenal kan. Kalau suruh mendeskripsiin bapak sih ya dibilang ketat sih ya enggak, tapi dia juga nggak biarin anaknya semena-mena gitu. Intinya bapak gue tuh mendidik gue buat jadi orang yang bertanggung jawab gitu. Tanggung jawab. Pernah nih gue cerita dikit ya. Gue masih SD tuh, gue di kamar mandi mainan lampu. bener. Iya kan udah lampu nyala gitu. Di kamar mandi punya lampu. Iya. Bener. Bener nih, gak usah mikir yang aneh ya. Di lampu. Mainan lampu, Iya. Di Tinggi lampu Won. apa? kan lampu kan keluar putihnya itu sih. Iya. Bisa nih. Bisa tahu lah. Ini youtuber gitu. Iya. Sip, satu sip. Oh ejat. Korek. Ini ntar dipotong ya. Kalem. Bagian gue minta korek sama nunjukin rokoknya nggak usah. Iya. Terus Ini kan bentar. Ulangi ya tadi yang Iya. bagian deskripsi ulangi ya, ntar dipotong. ini kayak youtuber beneran. Ada yang ngudut. mainan lampu. Berbagi cerita ini ya di kamar mandi. Gue mau wudhu. Di situ kan ada lampunya lah sih. Nah, gue iseng lampunya mainin kasih air nih. Iya. Gua niatnya mau wudhu nih. Goblok. Diisi air tangan, lemparin ke atas, ceprot kan kena lampu tuh. Masuk. Kok keren. Akhirnya ada di atas dari sebelah lampu. Lagi cerot. Akhirnya lampunya mati. Mati semua serumah. Apa gue? Lampu set. Habis itu gua keluar dari kamar mandi. Bapak gua nanya, kok lampunya mati? Kan manggilnya Lup, yang Lup tuh kayak panggilan akrab buat anak gitu. Kok lampunya mati Lup? Gak tahu pak. Muka dengan muka polosnya. Gak tahu pak. Gak mau ngaku ya? Ya nggak mau kan takut sih ya, takut lampu mati gitu kan. Apalagi penyebabnya jelas sih gua. Iya. Tapi kan gua masih bocil, masih nggak tahu apa-apa kan. Mikirnya kalau dimarahin gimana. Habis itu gua ngelak. Habis itu nggak tahu pak, itu gua dengan polosnya jauh begitu. Habis itu jujur aja jujur.
nggak tahu gitu. Terus tuh akhirnya bapak gua mikirnya udah nerima paling alasan gua nggak tahu gitu kan. Terus dia ke kamar mandi, di kamar mandi ngeliat ke atas kok basah. Langsung gua dipanggil, dimarahin. Tapi memang dari dulu Pak saya itu dari dulu emang nggak pernah main tangan gitu. Iya. Nggak pernah main tangan. Jadi kalau anaknya salah ya nggak mukul, nggak nyubit, nggak apa. Cuma di situ saya dibilangin Episode 1. emang nggak main tangan Nggak gitu main sih. tangan, ya. Iya. Jadi langsung dipanggil, langsung diomongin. Ya nggak tahu emang dari pendidikan bapak saya itu meskipun nggak main tangan tapi Tetap kena. iya tetap ngena itu. Nangis enggak? Tetap nyesel. Ya nggak nangis, rembes doang. Biasa. Kecil takut kan biasa ya. Rembesan ya. Ya rembes. Terus? Terus gua dimarahin. Pokoknya dibilangin kamu jadi anak yang bertanggung jawab. Ini Indonesia kan begitu ya, gampangnya begitu. Kamu jadi anak yang bertanggung jawab. Gak usah lari dari kesalahan. Kalau emang kamu salah, diakuin gitu. Jangan menghindari masalah yang kamu yang buat. Berarti itu nasihat yang paling lo ingat Iya, sampai sekarang. emang dari situ. Terus pernah sih gua kan waktu sekolah ada kayak ngaji gitu. Waktu SD ya ngaji habis hari Jumat biasa itu. Dari jam 10 sampai duhur biasa itu kan ngaji. Iya. Nah di situ kan gua kan ngiranya nggak ada ngaji. Gua pulang duluan. Pulang duluan. Bertiga tapi. Bertiga. Teman-teman gua bertiga, terus gua pulang masuk kamar. Bapak gua lihat sih, gua masuk tuh lihat, tapi nggak langsung datengin. Udah agak lama di kamar, dia datang. Kok nggak di sekolah? Kan biasanya ada ngaji gitu. Gua ngomong, nggak ada pak. Tadi waktu udah nungguin nggak ada ternyata. Habis itu ya udah sih, gua kan, ya itu gua polosnya gua tuh mesti nerima bapak gua. Kirain kan udah, soalnya langsung didiemin gitu loh. Ya. Ngiranya tuh udah Padahal diterima belum alasannya. Ya padahal belum tentu. Habis itu gua di kamar lagi tiduran. Ternyata bapak gue ke sekolah. Dilihat sekolahnya, langsung gue datengin lagi ke rumah, langsung suruh datang lagi ke sekolah. Kan gue malu terus takut juga sih ya. Ya goblok mainan korek. Iya. Ya takut. Gue takut terus malu juga mau ke sekolah lagi sih. Malu juga kalau mau ke sekolah lagi. Ya akhirnya gue inilah gimmick. Maksud gue pura-pura nangis, tapi beneran nangis beneran, nggak pura-pura semua, gue nangis beneran. Tapi alasan doang itu. Iya. Biar nggak sekolah lagi. Iya. Langsung gue bilang, langsung apa alasan gitu sih, langsung ngomong, Mada tuh nggak tahu pak, kirain tadi nggak ada, terus pulang duluan gitu. Langsung drama ya. Ya drama melodrama semua itu, melo sekali. So udah akhirnya sholat Jumat pun tiba, mata gue masih bengkak. Sholat Jumat. Berarti kan nggak jadi tuh ngaji tuh. Nggak jadi. Nggak jadi ngaji. Nah, Mon, udah jadi kita udah cerita banyak soal gimana sih rasanya kehilangan seorang bapak. Sebenarnya gimana sih rasanya? Ya gimana sih, ibarat kata kayak apa sih, seenggak sayangnya lu sama tangan lu kan, kalau kehilangan tangan gimana? Ya nggak bisa apa-apa. Iya, Bukan nggak bisa kayak apa-apa ya. gitu. Maksudnya kayak lu kekurangan satu hal penting di hidup lu. Iya. Itu ibarat kayak gitu, kehilangan orang tua bro. Terkadang kita tuh nggak sadar ketika yang kita sayang kita punya itu nggak ada, baru kita sadar itu banget berharga. Itu emang nah itu ibarat kata tuh begitu loh. Orang tua tuh mungkin segondok-gondoknya lu sama orang tua lah, kesel-keselnya lu sama orang tua, lu bakal sadar kalau lu beneran sayang sama mereka, lu beneran butuh sama mereka tuh ketika mereka udah pada nggak ada. Baru di situ baru lu nyadar bahwa mereka tuh berharga. Makasih Wan udah menemani kita. Ini berapa menit? Udah 20 menit. Udah 30 menit. Ya menitnya sejuta ya. Gua aja udah dapat AdSense dari YouTube ya. Coba pesan terakhir buat pemirsa sekalian yang masih punya orang tua lengkap dan ataupun yang udah nggak punya, pesan-pesannya. Ya pesan buat lo semua yang lagi nonton video ini, apapun yang kalian punya sekarang sayangi, apapun yang kalian punya sekarang jaga, karena suatu saat yang kalian punya saat ini bakalan pergi meninggal. Makasih Wan, mungkin itu kata-kata karena ada potongan-potongan di TikTok. Jadi kotes-kotes tau gak sih, misalnya di TikTok ada kotes-kotes gitu. Makasih Wan udah mau mampir di channel YouTube sebagai narasumber pertama. Mungkin ada episode selanjutnya ya. Banyak teman-teman saya yang ingin saya ulik cerita-cerita hidupnya.
Makasih udah menonton, terima kasih udah menonton sampai detik ini. Udah 30 menit ya. Isinya ngobrol-ngobrol, berbagi pengalaman. Semoga yang menonton bisa dapat tercerahkan, bisa mendapat yang mungkin ya terhibur segala macam. Silakan like, comment, subscribe. Peace. Bye bye. Idi. Wah, edan aja.